Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas buat teman-teman semuanya, khususnya follower Mas Laros Banyuwangi. Kali ini cuaca di Pesanggaran hujan cukup deras, guys. Alhamdulillah. Tapi tetap semangat meskipun hujan deras mengguyur Kecamatan Pesanggaran mulai dari pagi sampai malam hari. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Halo, Assalamualaikum Mas Said. Waalaikumsalam, selamat malam dan selamat bergabung Mas Alif dari Balambangan Royal Volunteer ya. Ya, Gimana Mas. kabarnya? Selamat malam dan selamat beraktivitas. Sehat, Alhamdulillah sehat. Tapi di sini saya di Surabaya Mas Said, jadi ya agak panas. Walaupun katanya teman-teman yang ada di Banyuwangi hujan terus setiap hari kan. Selamat bergabung Mas Niko Saputra, seniman dari Silir Baru. Ya, sehat selalu. Nah, ini Mas Alif, kita sudah berencana ya beberapa hari yang lalu akan sharing hasil kegiatan kita yang kemarin ya dari teman-teman Balambangan Royal Volunteer atau Bravo ya. Alhamdulillah acara terlaksana ya kemarin pada tanggal 18 September 2022 hari Minggu. Nah, tentunya kegiatan tersebut ya yang kita kemas dalam kegiatan Blam Trip atau Belambangan Trip ya terlaksana dengan baik dan tentunya ada banyak cerita yang mengesankan, mungkin ada suka dan duka yang luar biasa mulai dari persiapan dari awal kegiatan sampai acara berakhir di Pantai Pulau Merah. Mungkin bisa diceritakan Mas Alif ya. Ini kegiatan Bravo ya untuk khususnya untuk Blam Trip ini kegiatan yang seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman netizen yang pada malam hari ini bisa bergabung bersama kita. Monggo diberikan kesempatan untuk kita sharing saja santai sambil belajar sejarah. Monggo Ya, terima dipersilakan. kasih. Ya, santai aja dalam malam ini diskusi santai, ringan, ngalir nantinya. Acara Blam Trip itu adalah salah satu program dari komunitas Belambangan Royal Volunteer yang awal kali diadakan di daerah Pesanggaran dan Siliragung yang kemarin sudah dilaksanakan tanggal 18 September 2022. Kita juga bekerja sama sama teman-teman juga dari media-media yang ada di Banyuwangi dan juga teman-teman dari komunitas-komunitas lain yang berada di Kecamatan Siliragung dan Pesanggaran. Sangat menyenangkan kalau pengalaman dari saya sendiri dari acara kemarin, walaupun itu acara perdana ya Mas saya. Dan juga Oh, Mas jadi saya kemarin. sebelumnya belum pernah ada acara yang sama seperti ini. Ya, dulu kita cuma romli, Mas. Jadi kita rombongan liar, jalan-jalan sendiri, ya begitulah mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di wilayah Banyuwangi. Jadi untuk perdana kita mengemas dengan sedemikian rupa acara itu dan menarik bagi kalangan muda. Jadi acara ini acara perdana, Mas saya. Jadi program baru dari komunitas Bravo. Alhamdulillah ya. Terus bagaimana Mas antusiasnya dari peserta yang kemarin bisa bergabung? Apakah memang hanya dikhususkan peserta itu untuk kalangan sendiri atau memang untuk hanya wilayah Banyuwangi atau mungkin
terbuka untuk umum yang bisa bergabung dalam kegiatan BLEM Trip kemarin? Ya, alhamdulillah dari antusias peserta itu lumayan banyak, dan bahkan dari teman-teman yang ada di luar Banyuwangi pun datang dan hadir dan juga ikut berpartisipasi dalam acara kemarin. Bahkan ada yang dari Jakarta dibela-belain pulang untuk mengikuti acara Blam Trip, untuk ingin tahu lah bagaimana potensi sejarah yang ada di wilayah Sanggar dan Siliragung itu sendiri. Jadi juga banyak lagi, ada yang juga dari situ Bondo, kalau nggak Bondowoso ya kemarin itu, karena juga ingin tahu dan juga sekalian liburan juga, karena yang dikunjungi kemarin tempat-tempatnya juga tempat yang mempunyai panorama tersendiri, potensi panorama alam yang cukup cantik untuk kita nikmati bersama. Dan juga kemarin ada juga dari kalangan siswa, dari instansi pendidikan, bahkan guru sejarah dan guru saya sendiri. Kebetulan Wah, gurunya juga kemarin ikut berarti. Ya, luar biasa dua-dua ini. guru sejarah di SMA 1 Sanggaran, Bu Elisanti sama Bu Dian, itu guru saya waktu saya sekolah di SMA 1 Sanggaran, itu ikut, dan mereka pun sangat senang dengan adanya kegiatan ini. Jadi dengan kegiatan Blam Trip itu tidak membosankan dalam belajar sejarah. Jadi yang biasanya kita belajar sejarah di sekolahan, terus bisanya cuma baca buku yang diajarkan secara di kelas itu tekstual aja. Dengan adanya kegiatan Blam Trip ini mengubah cara pandang belajar sejarah yang menyenangkan begitu, Mas Say. Nah, ini terkait tema ya. Kemarin alhamdulillah teman-teman pegiat media sosial ya, teman-teman netizen yang nonton siaran langsung baik di akun media sosial Mas Larus Banyuwangi kali ini. Kemarin Mas Larus juga sempat ikut bergabung untuk kegiatan acara BLEM Trip, alhamdulillah. Nah, tema yang diangkat kemarin yaitu jejak spiritual Pangeran Wong Agung Wilis di wilayah Banyuwangi Selatan. Dan mengapa Mas Alif harus mengambil tema ini ya? Ketika BLEM Trip pertama kita berada di kemarin tuh di area wilayah Kecamatan Sanggar dan Siliragung. Mengapa kok mengambil tema ini? Nah, sebenarnya saya nggak bisa ngomong panjang lebar ya tentang sejarahnya di eh, dengan tema jejak spiritual Pangeran Agung Wilis di Banyuwangi Selatan, karena juga tadi sempat kita ngobrol juga sama Mas Aji. Nanti kalau misalkan Mas Aji juga ikut bergabung, nanti bisa ngobrol bareng panjang lah intinya, kalau misalkan berkaitan dengan tema itu. Dan juga mungkin saya cukup cukup jelaskan secara singkat saja, karena potensi-potensi sejarah di wilayah Siliragung dan Pesanggaran ini salah satu yang menarik bagi teman-teman Balambangan Royal Volunteer, yaitu tentang peninggalan atau petilasan yang berada di wilayah Banyuwangi Selatan, dengan di era zamannya Pangeran Agung Wilis itu, beliau pernah bertapa di wilayah Banyuwangi Selatan mulai dari Dogong, dan itu titik awal kita yang kita kunjungi. Dan juga di sana ada bukti arkeologisnya yang sampai sekarang bisa kita nikmati dan kita lihat di situ. Beliau bertapa kalau nggak salah 25 hari atau enggak 30 hari di sana. Terus kemudian kita mengunjungi makam Mbah Pesanggerahan, dan kemudian dilanjutkan lagi ke Gumuk Pot, terus kemudian juga ke Gua Macan, dan finishnya di Pulau Merah.
Itu dan Gua Macan ini juga memiliki potensi tersendiri karena juga beliau pernah bertapa di Gua Macan dan bolak-balik dari Gua Macan ke Gunung Tumpang Pitu itu selama sebanyak 7 kali kalau nggak salah dulunya. Dan juga lokasi ini juga strategis bagi kita, bagi kaum muda juga untuk mengunjungi tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah dan memiliki panorama alam yang cukup indah di Gua Macan itu sangat kita bisa nikmati bersama. Wah, luar biasa. Nah, sebelum kita bahas tentang kegiatan Blame Trip ya yang kemarin, tentunya setiap kegiatan ada persiapan yang harus persiapan yang matang ya agar acara bisa berjalan dengan sukses dan mungkin bisa diceritakan bagaimana proses di belakang layar ya kegiatan Blame Trip kemarin. Mulai ya kita tahu lah kemarin mulai perizinan ya juga lumayan rumit Mas Alif. Mungkin suka dukanya gimana ini? Jadi Tidak perlu jadi menyebutkan instansi, yang penting ya siap Mas saya. Jadi cerita di balik layar ini yang seru. Kita kalau misalkan yang kemarin-kemarin mungkin eh, kapan hari bisa diceritakan lagi tentang bagaimana potensi sejarah atau potensi yang tempat-tempat yang sudah dikunjungi nanti bisa diceritakan lagi dan juga nanti bisa sama Mas Aji juga untuk bercerita tentang itu. Tapi ini juga kita cerita bagaimana sih di balik layarnya acara Blang Trip kemarin, Wak, dengan terselenggara dengan meriah. Walaupun ada juga suka duka dari teman-teman dari panitia juga dari panitia inti dan panitia lokal dan salah satunya juga Mas Sai kemarin juga ikut andil uh, dalam proses melaksanakan kegiatan Blam Trip. Jadi kemarin itu tanggal 9 September kita mulai ya Mas saya. Kita iya mulai betul. di kafe Omahmu, kita diskusi awal sebagai pengantar acara Blam Trip pertama itu dan juga sama temanya itu kemarin ya juga lumayan cukup melelahkan walaupun juga antusiasme yang datang juga, walaupun dikit ya Mas saya kemarin kita sudah Di sediakan berapa. luar cuaca saat itu kan hujan juga kan memang kita Iya, alhamdulillah tapi meskipun dengan cuaca yang hujan tapi acara diskusi tetap berjalan jadi alhamdulillah. kita kemarin siapkan berapa kursi Mas saya. Eh, Lupa saya. Sekitar berapa ya kemarin 20 atau 30 ya sekitar 20 Iya, kalau nggak salah di sana kan ada 30 kita tambah lagi 20 ya alhamdulillah lah ada suka dukanya ternyata wah, ya ternyata ya yang penting acaranya berjalan dengan lancar lah teman-teman minimal tahu tempat-tempat situs yang akan dikunjungi pada tanggal 18 Septembernya. Nah, ini cukup menarik ini. Kemarin tuh yang waktu proses perizinan dan sebagainya itu ada yang cukup berkesan ketika di sebuah instansi mau izin ditanya dulu. Minak Jinggo, ya masih ingat ya kemarin ya. Jadi Minak iya. Jinggo sama Wong Agung Wilis itu duluan mana? Wah, Sama keren itu. Mm-mm. Sama mau dijelaskan bagaimana, wah daripada ribet-ribet ya nggak nggak usah terlalu banyak lebar panjang lebar ya. kemarin juga ini Mas, kita juga mengurus izin-izin di instansi-instansi tertentu, mulai dari izin dari tempatnya, juga tempat yang kita akan kunjungi, tempat pembukaan, pengamanan di eh, jalan, juga ketertiban juga.
peserta itu juga kita izin lengkap gitu. Jadi kita nggak sembarangan, kita nggak kayak Romli tadi, rombongan liar itu tadi. Jadi kita tidak sembarangan mengadakan acara gitu. Walaupun ya lumayan lah, saya bolak-balik ke Pulau Merah, saya bolak-balik ke eh, instansi, dan juga Mas saya juga kemarin menemani saya juga ke salah satu instansi. Dan juga Iya, ada itu sangat cukup berkesan tuh, mulai KTP-nya ditahan. Saya harus bolak-balik ke sana, saya harus 3 kali ke sana. Waduh, luar biasa. Tapi itu serunya, tapi terbayarkan ketika acara berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus mulai proses cek lokasi ketika di Dogong. Wah, kita jadi pusat perhatian karena bawa HT. Ya, dikira ini polisi hutan ini. ya kita Itu juga cukup menarik. kita waktu di Dogong itu kita bawa HT juga Mas saya. Waktu itu Iya. lumayan menarik juga karena di Rawa Biru itu anggapan masyarakat bahwasannya tempat itu masih angker atau wingit juga. Kita juga berhati-hati gitu Mas saya. Dan juga kemarin ketika warga atau petani-petani yang ada di ladang kita lewat, terus kita bawa HT, terus jadi oh ya Pak, mari Pak gitu, kayak kita Oke. kesannya itu kayak polisi hutan gitu Mas saya. Iya, ya memang kita coba cerita seperti ini kan minimal teman-teman tahu lah ya. Jadi proses di belakang layarnya itu yang luar biasa. Nah, kita lanjut ketika pada hari H ini, hari Minggu tanggal 18 tahun 2022. Kita start mulai di kecamatan ya, di kecamatan Sileragung. Kemarin Tapi tuh cukup molor berapa jam, Mas? Mas saya, tapi kita Eh, belum cerita ini loh, kita belum cerita prosesnya lagi loh, masih banyak oh, prosesnya. Jadi kita coba belum ayo, ke ada yang perlu di-sharingkan. kita belum ke sana dulu. Jadi nanti dulu Mas saya. Kalau misalkan cerita itu juga seru sih Mas. Jadi awal kita dari tadi dari tanggal 9 terus kita mengurusi izin kemana-mana, terus sebanyak kurang lebih sebanyak 25 surat yang kita cetak untuk ngasih pemberitahuan, dan sekaligus ada yang juga memohon izin untuk digunakan kegiatan Blam Trip yang pertama ini. Dan juga saya malam-malam Mas saya datang ke Purworejo untuk mengambil banner untuk persiapan pembukaan. Jadi seharian sorenya saya kemarin yang waktu itu kan sama Mas saya di Rawa Biru ya Mas saya. Karena ada Iya, ya sore. yang Pulang sekolah, memang capek-capek, harusnya tidur siang, harus datang ke sana. saya seharian itu Mas saya. Jadi dari Pulau Merah terus ke instansi dulu, terus ke Pulau Merah untuk survei tempat juga, terus kemudian ke sama Mas saya itu siang-siang saya hubungin Mas saya, ayo berangkat ke Rawa Biru gitu untuk cek lokasi ya Mas saya. Salah satunya Iya. tadi itu waktu bawa HT, dan juga waktu kita benahi jalan Mas saya. Saya khawatir Mas saya waktu benahin jalan tuh. Kita menebang-nebang gitu Mas. Ibaratkan bukan menebang ya, ibaratkan kita membersihkan jalan, akses jalan peserta untuk Eh, menuju ke dok lumayan lebat eh, ya, lumayan. Jadi kita harus takutnya nanti nanti memangkas pulangnya kenapa-kenapa gitu ya. Mas saya. Karena ya Karena karena hutannya masih dianggap wingit oleh masyarakat setempat. Tapi alhamdulillah ya mungkin eh, ya sudah mendapatkan restu. Jadi kita bersih-bersih di tempat itu, pulang juga alhamdulillah tidak ada apa-apa, aman-aman alhamdulillah. Kemarin juga dan sempat kemarin ini khawatir sebenarnya. Kemarin waktu itu Mas di daerah yang kita anggap
daerah yang paling berat ya untuk dilewati peserta itu, yang kita harus sampai menebang Oh pohon, iya, ada beberapa titik ya kemarin. menebang kayu-kayu yang sudah jatuh itu, Mas. Hmm. Harus ditaruh di jalan agar jalannya bisa dilewati karena banyaknya pasir. Karena memang lokasinya berada di pinggir pantai, jadi memang tanahnya berpasir. Apalagi yang nggak ada rumputnya, yang beberapa titik itu kan nggak ada rumputnya, jadi murni pasir. Kalau pakai sepeda juga lumayan sulit. Nah, apalagi hujan, mungkin aksesnya lebih sulit lagi. Tapi alhamdulillah kemarin yang kita khawatirkan hujan, ya alhamdulillah nggak sampai hujan. Wis Ya, disarang sama tim Bravo yang lain. jadi kemarin juga waktu yang kita anggap apa ya, jalurnya jalur yang susah, kita saya juga sama Mas saya itu eh, ngasih kayak dedaunan, terus batang-batang yang sudah ambruk ya, kita nggak tebang batang yang masih hidup di situ, kita eh, nebang yang batang yang sudah ambruk, terus kita tanam di pasir-pasir. Dan berapa spot kemarin Mas saya waktu itu yang kita kita yang agak susah Ya aksesnya, lumayan ada beberapa. Ya, ada 2 sampai 3. ya lumayan. Terus saya juga pernah kan bilang Mas saya sebelum berangkat ke sana, Mas saya nanti di sana ada tempat yang eksotis nih gitu. Ada mini mini savana ya. Waktu Oh di iya, road. tapi keren loh ya, tapi keren. Itu kalau tempatnya Instagramable. Jadi kalau untuk berselfie ria di sana itu tujuan luar biasa. Ya. Karena di Nanti samping-sampingnya kan ya kita nanti kita kupas ya per titik ya. Nanti kita kupas ketika sampai di titik Dogong. Kita kupas mulai dari pertama ya kedatangan eh, pembukaan acara selama di kecamatan ya. Kita pagi banget ya, jam berapa kemarin datang di lokasi. saya agak telat Mas saya, karena saya harus bangun pagi dan saya harus pulang malam, dan pagi Oh juga iya, sudah. malamnya itu sampai malam sampean. Itu kan hujan deras kan, itu posisi saya ada di sekolah kan kemarin waktu itu malamnya. Malam Sabtu malam Minggunya kan hujan deras kan. Masa hujan deras Mas? Aku kok nggak tahu ya Iya, waktu itu. Oh, seingat saya hujan deras waktu Mas Alep itu WA. Posisi di mana Mas saya? Saya posisi lah di sekolah itu kan, lah di sekolah. Terus saya iya. apa? Terus karena ajak saya sampai malam, akhirnya saya nggak bisa hadir di kecamatan. Itu sampai malam sampai. Ya, saya sampai malam. Saya WA itu inget Mas, waktu itu saya di Purworejo. Jadi nggak kehujanan, tahu-tahu sampai rumah itu kering gitu. Oh, ya. Tapi Oh, saya kita pulang itu lewat, saya malam minggunya itu pulang lewat depan kantor kecamatan sudah sepi, gerbang itu udah tertutup, pintu gerbang udah tertutup, ya. tapi banner udah terpasang dengan baik di pendoponya itu. Oh berarti kan memang teman-teman memang sudah ada di sana. Iya, sudah pulang Mas, sudah capeknya minta Udah ampun pulang. itu. Heeh. Eh, Persiapannya mulai dari sampai pagi. kalau nggak salah saya sampai hampir jam 12 sama saya itu. Kalau nggak salah ya, saya lupa Mas. Soalnya saya mampir di Terus warung dulu. habis dari Sampai Purwoharjo kembali lagi ke kecamatan. enggak, dari Purworejo saya pulang jam 8. Oh, dari Purwoharjo ke jam 8 terus sana. Tapi kok gerbangnya tertutup ya? Apa memang saya lewat itu sudah sepi Memang kok. memang ditutup, kayak buat akses motor aja Mas yang dibuka waktu itu. Oh, iya ya. Karena sepi. Waktu itu sepi memang. Nah, dia kayak Hmm. teman-teman udah pada pulang ini ya. Akhirnya saya pulang. Persiapan pagi eh mulai persiapan langsung datang di sana itu udah masih sepi. Ada Pak siapa saya tidak tahu namanya itu udah di
di apa? Ngisi daftar hadir itu. Ya, Pak Haryadi. Nggih. Itu pegawai Jadi kecamatan kemarin juga. itu, enggak, itu teman saya juga, Mas. Kebetulan teman saya juga yang memang saya minta tolong, saya mintain tolong Mas Raden untuk ikut. Brojo, sehat selalu Masku, salam rahayu. Ya, salam kenal Mas Raden Brojo, mudah-mudahan sehat selalu. Salam kenal dari kami, Mas Laros Banyuwangi dan Mas Alif dari tim Bravo Balambangan Royal Volunteer. Ya, dari mana ini Mas Raden Brojo? Dari daerah mana? Banyuwangi atau luar Banyuwangi? Lanjut Mas Arif. Nah, pagi hari nyampe ya setelah ngisi daftar hadir, nunggu tuh teman-teman tuh yang datang juga lumayan. Saya harus nunggu beberapa jam kayaknya. Karena mungkin itu datangnya terlalu pagi ya. Saya kira kan pagi ini ya, teman-teman sudah di sana, sampai di sana beberapa. Ada 2 orang kalau nggak salah waktu itu. Masih hanya ada 2 orang. Akhirnya ya wis nunggu sambil ya WA lah, nunggu teman-teman yang ada yang masih makan di jalan belum nyampe gitu kan kemarin. Ada yang nggak makan dulu. Jombang, Tebuireng, Masku, monggo Pinara kalau ke Jombang. Terima kasih Mas Raden Brojo dari Jombang ini. Ini jadi akhirnya nunggu sampai siang terus sampean dan teman-teman yang lain tuh hadir. Alhamdulillah acara pembukaannya berjalan dengan lancar ya Mas ya. Ya, teman-teman Jalan. saya lihat itu kok. Saya lihat peserta. Ini mana pesertanya, ini mana panitia dari Sanggar Silir, yang Sanggar Silir mana, yang peserta mana itu kan campur jadi satu kan kemarin tuh. Oh, ternyata alhamdulillah ternyata banyak juga ya peserta yang ikut acara kemarin. Ada berapa Mas kemarin? Sekitar berapa pesertanya yang ikut Peserta, acara? alhamdulillah untuk acara awal ya, namanya juga acara awal, kita nggak bisa maksimal sampai 40 peserta yang memang Hmm. kita target. Target Di kita ya. target kita di awal itu 40 orang, tapi kita nggak bisa maksimal sampai segitu karena ini acara yang awal juga. Acara ini juga ya lumayan lah, banyak cerita yang seru dan cerita yang kadang juga ini melelahkan juga gitu, bagi saya sendiri juga karena eh, pesertanya itu sekitar 17 yang kemarin daftar ya, yang masuk daftar registrasi ke kami itu 17 orang, dan juga beberapa panitia, dan kemungkinan ada 9 kalau nggak 10 panitianya, itu total 25 orang, dan itu ya kita ekstra juga ya lumayan ya Mas, untuk lelahnya di acara itu. Dan juga sebenarnya acara ini saya yang menarik. Acara ini sudah kita canangkan, kita rencanakan juga dari bulan Februari ya Mas saya. Iya, molornya ya karena memang ada beberapa faktor ya kemarin itu ya ada beberapa faktor lah intinya tapi akhirnya harus tergendala faktor itu, faktor X harus molor, besoknya lagi molor 15 hari, 1 bulan dan sampai alhamdulillah sampai terlaksana di bulan September. Cari momen yang tepat di bulan September. Waktu awal Alhamdulillah. itu udah kita Bulan rencana apa? awal Juli, Nah, 16 Juni, Juli. kalau nggak Juni, Juli. Habis itu saya WA lagi ke sponsor, ke media partnernya Semangat Banyuwangi itu. Nanti Mas Agustus molor lagi. Waduh, saya nggak berani WA lagi nih. Molor-molor ini nanti ternyata molor lagi. Alhamdulillah, sampai terlaksana itu ya. Kemarin yang buka acara siapa Mas? Harusnya kan Pak Camat. Pak Camat ternyata nggak bisa hadir. Ya, mohon maaf Pak Ahmad itu kemarin juga nggak bisa hadir. Waktu itu juga waktu pembukaan, terus kemudian Pak Pak Burhan. Sekcamnya sebenarnya bukan Pak Sekcamnya ini Mas, saya dapat juga ceritakan. Pak Sekcamnya ingin hadir kemarin itu karena antusiasnya dari Pak
Cam itu lumayan, orangnya juga suka banget dengan sejarah juga. Dan dua kali sih sebenarnya. Sekarang dulu di Siliragung itu eh, Pak Sekcamnya namanya Pak Mujiono. Terus kemudian jadi PLT ya mas saya. Pak Ya, Mujiono jadi PLT Camat, itu orangnya juga dari latar belakang sejarah juga. Terus kemudian yang suka sejarah. Terus kemudian Pak ini Pak kemarin Pak setelah Pak Mujiono sekarang jadi Camat Tegal Delimo. Terus kemudian eh, setelah Pak Mujiono itu dari PLT Pak Mujiono ada camat baru, orang Banyuwangi Kota. Saya lupa namanya Pak camatnya. Terus kemudian sebelum adanya itu kan ada pergantian gitu mas saya. Ada PLT-nya juga camat kan. Setelah PLT camat Pak Mujiono ini digantikan sama Pak Bintang yang sekarang jadi sekretaris kecamatan Siliragung, itu orangnya suka kemarin. Nah, karena yang disuruh bukan Pak Bintang itu, jadi ya yang diamanahkan sama Pak Camat itu Pak Solkan untuk membuka acara itu. Dan oh juga iya makanya. Nah, ada juga Forpim Cam. Sekarang ternyata orang-orang bilangnya Forpim Cam Mas, bukan Forpim iya Forpim Cam ya. Bukan Forpimda. Dulu kan Forpimda ya, ya. Forum Forpimka, Pimpinan Forpim Daerah. bukan Forpimka, maaf. Forpimka terus sekarang Forpim Cam. Jadi penyebutannya udah udah berbeda. Dan juga dari Danpos Sileragung kemarin perwakilan juga datang dari Polsek Sileragung. Terus juga saya mendapat kabar juga dari Polsek dan Desa Sileragung juga hadir, dan kemudian juga dari Desa Sileragung berkontribusi untuk tim medisnya kemarin itu pas saya. Jadi Ya, ya luar biasa. ya kemarin ada dari ambulan nih ada alhamdulillah kemarin. Ya untuk jaga-jaga hal-hal yang tak di luar kendali kita ya, tapi alhamdulillah aman kok sampai acara alhamdulillah. Kita kemarin susunan acara mulai ya alhamdulillah mulai dari Mas Haji juga hadir ya, ya tentunya ya, ya jadi tour guide-nya wisata sejarah kemarin alhamdulillah hadir. Jadi dan juga saya menjadi ketua panitia nih, luar biasa ini dari wilayah selatan ini langsung Mas Alip sendiri nih ketua pelaksananya. Ya, alhamdulillah Mas saya diberi kepercayaan sama teman-teman dari Bravo. Saya juga dulu teman-teman Bravo juga tercetus di wilayah Pesanggaran dan Siliragung Mas saya. Jadi teman-teman nih dari beberapa daerah Mas saya. Mulai teman-teman dari Bravo itu ada yang dari daerah Jember, ada yang dari yang sekarang Mas Erik itu udah pindah ke Bondowoso, Besuki, Besuki. Pindah ke Besuki, terus juga ada juga yang dari Purworejo, ada juga dari teman-teman yang ada di Banyuwangi, dan juga sekarang sudah merambah ya. Itu Bravo itu tercetus di selatan Mas saya. Awal kali itu waktu perjalanan juga hampir sama dari rute acara kemarin. Jadi acara itu memang sekaligus untuk kita kayak mengenang juga bagaimana dulu Bravo didirikan di situ juga gitu. Jadi teman-teman itu ya alhamdulillah lah, dari acara kemarin itu seperti halnya kita sama kayak menampaki jejak juga yang berada di Ya wilayah Sanggaran dan selatan. iya. Kemarin ya setelah langsung diberangkatkan langsung oleh Pak Sulhan ya. Hmm, Teman-teman semuanya pakai motor ya, langsung iya. menuju lokasi. Titik pertama, ya ini titik pertama dari kecamatan menuju ke wilayah Buluagung ya, Sileragung menuju ke Rawa Biru ya. Ini juga unik ini. Tempat ini di samping menjadi tempat wisata dikenal
juga cukup wingit bagi masyarakat sekitar, tapi tempatnya luar biasa loh. Kalau meskipun akses ke sana memang ya perlu hati-hati, kalau sepedanya nggak fit, bisa-bisa nanti malah repot nanti kalau sampai ada apa-apa ya. Ini yang cukup menarik karena kita di sana itu melewati hutan ya. Ini di dari beberapa titik yang kita lewati itu, ini cukup menarik di spot pertama. Jadi ada beberapa kita kanan kirinya hutan masih hijauan dan oksigennya masih segar-segarnya. Apalagi di waktu itu masih pagi hari, ya pagi menjelang siang ya sampai di sana. Menarik sih Teman-teman Mas itu saya. yang gimana? Jadi menarik, bener, serius. Saya khawatir banget ya Mas saya. Apalagi saya juga bertanggung jawab dengan acara itu, tanggung jawab penuh. Saya khawatir banget di Rawa Biru itu. Aduh, luar biasa. Tapi pemandangannya kan luar biasa Mas saya. Kita masuk dari arah mungkin melewati jembatan gantung dulu nih, melewati jembatan gantung yang mungkin Ini kita dari nyapa teman-teman dulu ini. Mas ya, Muhaidori, ya ini dari Ketua IPNO Siliragung. Selamat bergabung, ya selamat malam juga. Ini lama yang tak jumpa ya. Selamat bergabung Mas. Ya kita lanjut Mas Alip. jadi Apa sih dari yang menarik? Yang menarik kita itu mau mengunjungi apa di Gunung Dogong ini, harus melewati Rawa Biru dengan jalan yang seperti itu. Kita mau menuju ke mana? Tapi teman-teman kemarin tuh kita, antusiasnya luar biasa loh di titik pertama. Karena apa? Habis ya, setelah pelepasan dari Kecamatan Siliragung, kita masuk di wilayah Rawa Biru dengan disuguhi tempat yang luar biasa dengan pemandangan alam yang masih alami. Mereka seneng, apalagi beberapa teman-teman tuh memang pesertanya kan bukan dari Banyuwangi, jadi wah kok unik sekali ya tempatnya. Keren. Saya saja yang asli wilayah Pesanggaran terkesima. Ada beberapa titik ya yang seperti Mas Alip ceritakan tuh, ada yang seperti padang savana itu yang untuk tempat untuk selfie, itu luar biasa tempatnya. ya, Ya itu. itu awalnya kita kan masuk ke jembatan gantung ya, dengan rombongan motor satu persatu harusnya ya. Harusnya satu persatu memang dianjurkan itu untuk safety-nya karena jembatan itu bergoyang ketika dilewati motor kalau misalkan Ya. lebih dari satu. Terus kemudian kita melewati hutan-hutan, melewati perkebunan melon Mas saya kemarin itu. Sebenarnya kita Oh melewati iya. perkebunan Heeh. itu. Iya betul. Terus kemudian ada ranting-ranting pohon, melewati ranting-ranting pohon yang lumayan eksotis lah untuk foto-foto ya. Kalau misalkan teman-teman nanti ingin berkunjung ke Rawa Biru, dan juga tadi Ini Mas saya bilang ada komentar dari Mas Muhaidori. Silahkan dibaca, bisa dibaca Mas Alif. apa Mas? Ada komentar dari Mas Muhaidori. Oh ini kepingin ikutan ya, kepingin ikutan tapi nggak bisa. Terus kapan edisi kedua? Nah, edisi kedua nanti kita adakan, kemungkinan sih ya, kemungkinan itu kita bocorkan tipis-tipis saja ya. Itu Ya betul. di bulan Desember itu di wilayah Singojuru. Itu tempat Kecamatan Blang Trik. Singonjuruh. Ada beberapa titik yang luar biasa di sana di Singonjuruh, tempat-tempat sejarah yang akan kita kunjungi. Salah satunya ini ada kaitannya, ini nanti ada hubungannya kalau untuk acara untuk situs sejarah Islam, yaitu petilasannya Sesi Jenar yang ada di wilayah Singonjuruh dan beberapa titik nanti yang luar biasa ini. Teman-teman IPNO harus bisa gabung ini nanti biar mengenal bagaimana agama Islam masuk di wilayah Banyuwangi. Ya, ini kita tunggu nanti. Ya, lanjut di Dogong ya. Kita melewati titik mulai di Rawa Biru ya. Di Rawa Biru tempatnya yang luar biasa itu juga untuk bagus untuk selfie. Tapi ada setelah di Rawa Biru itu yang jalan bergelombang tuh Mas. Wah, lumayan sampai gerak.
Tapi itu bergelombang. ya Nah, itu dengan adanya akses untuk teman-teman apa ya dari akses eh, akses dari petani ya yang berkebun di Rawa Biru itu kita mudah lah melewati Rawa Biru sehingga kita bisa lancar menuju ke Dogong. Sebenarnya itu dulu iya. pasir mas saya, penuh full pasir itu. Yang Jadi mana? Yang pasir yang mana? ya itu yang di Rawa Biru itu. Oh, dulunya pasir. Iya, itu pasir itu. Terus juga tadi kembali lagi ke Dogong. Dogong itu ini mas yang jadi tadi juga sudah sempat saya bicarakan Dogong itu adalah salah satu tempat titik pertapaannya Pangeran Agung Wilis di situ. Jadi Pangeran Agung Wilis pernah mengunjungi beberapa tempat-tempat yang berada di wilayah Banyuwangi Selatan dari Pangeran itu dari Bali terus kemudian ke Gerajakan, dari Gerajakan ke Gunung Gunung Serawat, terus kemudian dari Gunung Pesisir Serawat manis itu ya. ya Gunung Serawat itu Pangeran itu menitipkan keluarganya, terus kemudian sama guru spiritual dari Pangeran Wangagung Wilis itu Ki Gajah Binarong, yaitu guru spiritual di Padepokan Gunung Serawat itu menyuruh untuk menapak relasi jejak nenek moyangnya yaitu Prabu Tawangalun dulu itu ke wilayah Dogong, pesisir manis itu yang ada di wilayah Lampon, terus kemudian juga di Lampon ke Tumpang Pitu, terus ke Gua Macan itu tempat-tempat pertapaannya Pangeran Agung Wilis itu sendiri. Jadi di Dogong juga ada bukti arkeologisnya mas saya berupa batu bata yang cukup besar dengan ukuran yang lumayan besar juga. Eh, itu yang jadi daya tarik belajar sejarah dengan melihat bukti fisiknya sendiri mas saya. Jadi kita tidak Iya. perlu melihat kayak di pelajaran sejarah itu tekstual ngantuk dan segala macam di kelas. Terus kemudian mas saya juga pernah bercerita kalau belajar sejarah itu apalagi bagi pendidik kayak mas saya ini katanya kalau belajar sejarah terus habis itu siang-siang muridnya ngantuk semua nggak mau. Iya, betul. Apalagi jamnya jam-jam siang kita bercerita, waduh. Makanya harus memang butuh kreativitas juga dari pengajar untuk menceritakan dan juga bagaimana siswanya itu tetap senang dengan sejarah. Ya, betul sekali. Nah, untuk peninggalan batu bata yang ada di atas Gunung Dogong ini sebelum ke sana itu akses untuk menuju ke sana itu memang lumayan berat, Mas. Kemarin itu saya nggak bisa sampai ke puncak. Jadi sampai di tengah itu ya mungkin dari tempat saya istirahat itu naiknya itu masih jauh enggak? Ya enggak lah, lu itu setengah perjalanan padahal mas saya. Jadi tadi Oh, lewat jadi Robi, terus kemudian ke Padang Savana lewat itu, terus habis itu enggak, sampai kita waktu naik kan saya sempat istirahat kan. Naik itu kan nggak kuat untuk meneruskan karena udah capek, kaki itu udah capek kan. Itu naiknya lagi sampai ke titik puncak itu apa masih jauh? enggak, sebenarnya enggak jauh itu sudah setengah perjalanan mas saya. Ya karena memang lokasinya ekstrim. Jadi teman-teman kalau untuk berkunjung ke sana harus memang membutuhkan tubuh yang fit ya memang. Dan Untuk ya kalau juga medannya gimana mas saya. Jadi dari kejadian-kejadian yang sebelumnya di Rawa Biru juga ada kejadian yang apa ya ibaratkan ada juga pernah diberitakan ada orang hilang gitu. Jadi juga teman-teman yang mau berkunjung ke sana harus bawa lah ibaratkan bawa orang akamsi dari Rawa Biru yang tahu tempatnya lokasinya. lokasinya di mana gitu. Jadi biar nggak kesasar karena dari sampean yang waktu itu istirahat ya mas saya naik dikit ke atas terus habis itu
kalau kita belok kiri itu bisa ke Gerajakan loh Mas Ay. Loh, arahnya malah ke Gerajakan. Iya, kalau ke kiri, kita kan ke kanan untuk lihat batu bata itu. Itu jalurnya orang mancing sebenarnya. Dan batu bata itu hanya ada beberapa, satu dua, atau memang ada banyak yang ada di atas? Banyak Mas Ay, banyak. Eh, ya sayangnya di sini nggak bisa share screen ya. Jadi Iya, iya. nantilah. Ya, dan Nggak, memang tersusun rapi, atau memang berantakan, udah tidak tertata sama sekali, atau? udah berantakan sih. Kemarin waktu di sana kita pertama teman-teman Bravo waktu ke sana itu awalnya berantakan. Terus kemudian kita tata ulang lah ya, kita rapin dikit-dikit untuk ditumpuk. Terus kemudian ada batu bata yang memang sengaja tumpuk tersendiri itu karena memiliki nilai sendiri bagi pandangan kita dari teman-teman dari Bravo yang menyukai sejarah itu. Ya, alhamdulillah ya. Sampai sana dan beberapa teman-teman tuh juga ndak bisa sampai puncak ya, karena memang udah capek di titik pertama. Habis dari acara pelepasan, nyampe di spot pertama, kita disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa indahnya, oksigennya masih seger-segernya. Tapi ketika kita sudah mulai naik, wah ini titik pertama paling berat dari titik yang lain. Jadi udah kita perjalanan tuh sudah Takut besok gimana? nggak bisa. Iya. Iya, betul, iya. Saya itu besoknya hari Seninnya kan harus masuk ke sekolah. Bayangkan kalau nanti kalau benar-benar kecapean. Tapi saya malah sakitnya itu 1 minggu, 4 hari setelahnya, hari Kamisnya itu malah drop saya. Wes nggak bisa apa-apa, harus tontek. Kecapean. Malah hari setelah acara malah nggak apa-apa, malah 4 hari setelahnya. Tapi ya luar biasa, meskipun dengan badan capek, itu pengalaman yang luar biasa. Saya yang warga Pesanggaran sendiri yang akhirnya bisa mengenal tempat-tempat sejarah yang ada di Pesanggaran. Nah, bagaimana respon teman-teman ketika pertama kali datang di Dogong, di atas puncak itu, melihat Kaget sih. pemandangan? Otomatis kan di sana kan bisa melihat pemandangan pantai yang langsung dari atas, kan bisa terlihat luas sekali kan. Kaget sih teman-teman dari peserta itu kaget. Pertama yang mengagetkan bagi teman-teman ya salah satunya panoramanya ya. Kita bisa lihat batu-batu pantai, terus kemudian suasana lautan yang biru di sekitarnya, dan juga terlihat dari situ pantai Pulau Merah, pantai Lampon itu bisa terlihat jelas dari situ. Terus kemudian gunung-gunung di sekitarnya dan ekosistemnya juga bisa terlihat dari Gunung Dokong itu Mas. Jadi dan juga keduanya faktor kayak kita ya kembali lagi kita belajar sejarah di sekolah juga tekstual, terus kemudian kita dihadapkan dengan benda sejarah yang asli kita lihat gitu, yang nggak ada kemungkinan di buku sejarah nasional atau sejarah yang diajarkan di sekolahan itu nggak ada gitu loh. Yang ada cuma bangunan candi, bangunan ini itulah, tempat sejarah yang lainnya kayak monumen dan segala macam. Tapi itu batu batu cuma batu bata yang berserakan, tapi ya lumayan besar itu. Terus kemudian dijelaskan bahwasannya itu batu hampir menyerupai batu candi di Dogong itu karena ukurannya yang cukup besar gitu. Jadi peserta ketika dikasih tahu atau dijelaskan sama Mas Aji sebagai tour guide-nya ya, itu muatannya berat-berat Mas saya. Jadi kita kita awalnya kayak kayak ibaratkan kita nggak tahu nih, kita belajar sejarah nasional, sejarah Indonesia, Ya, sejarah Perang Dunia juga, sejarah yang ada di mata pelajaran di sekolahan. Terus kemudian kita jelaskan dan Mas Haji jelaskan lah uh, tentang sejarah lokal yang jarang diketahui sama warga sekitar dan khususnya anak muda juga. Itu mereka
saya lihat itu menerima dengan baik dan juga senang gitu Mas saya. Jadi ya mungkin kita waktu naik itu lelah ya, tapi ketika dari sana senang, bukan hanya belajar sejarah tapi menikmati wisata alamnya juga gitu. Iya, luar biasa memang. Nah, tapi di sana habis itu kan di satu titik ya, di titik pertama teman-teman waktu pulang ya perjalanan turun dari atas tuh bingung mau selfie, mau ngevlog dan sebagainya. Karena memang tempatnya luar biasa, apalagi ya itu muara, ada muaranya itu kan. Jadi tempatnya memang betul-betul luar biasa. Dan itu memang saya baru pertama kali juga sih datang ke situ meskipun jadi warga Pesanggaran. Dan tidak bisa bayangkan ya kalau misalkan kita ke sana dan belum paham medannya, bisa-bisa kan banyak banyak jalan bercabang malah nggak sampai lokasi, pulang lagi bingung jalannya. Ya, jadi memang benar. Cuma khawatir Mas. Dari beberapa titik itu yang khawatir itu ya cuma roh biru ya, karena Medan. Iya, iya. Jalan Nggak bisa bayangkan kalau sudah berada di posisi di tengah-tengah mau kembali, ini jalurnya mana? Nah, karena kan banyak belokan kan, banyak jalan yang bercabang. Maka memang betul hati-hati. Ini saran buat teman-teman semuanya yang memang mau datang ke sana, mau mengunjungi di Pantai Dogong dan Gunung Dogong, ya memang harus mengajak teman-teman yang mungkin pernah ke sana, yang memang tahu akses jalannya, daripada nanti bisa datang nggak bisa kembali. Malah ya itu Mas. terlalu Saya kemarin kan juga menekankan kan kepada teman-teman peserta kalau misalkan ibaratkan yang pertama itu saya juga menekankan bahwasanya kalau masuk ke sana itu tolonglah kita berdoa dulu untuk keselamatan diri kita masing-masing dan teman semua teman-teman peserta atau panitia juga itu sih. Terus karena yang terkenal tadi angker dan wingit itu tadi, terus kemudian yang bercabang, dan saya tidak menganjurkan bahwasanya berkata-kata yang jelek lah di sana dan juga berada waktu di tempat-tempat seperti itu, walaupun kita banyaknya bahwasanya orang akamsinya itu bahwasanya kalau misalkan ke sana jangan ke sana, tempatnya angker, tempatnya wingit, nah itu kalau bagi teman-teman Bravo itu enggak. Ya udah kita mengunjungi ke sana tujuannya untuk ibaratkan kita untuk mengenal jejak belajar. jejak leluhur kita, kita bisa mengunjungi, kita bisa merawat, kita bisa melestarikan dan juga sekaligus mendoakan leluhur yang pernah yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, yang sudah uh, mengajari kita banyak hal tentang dunia yang sekarang, teknologinya juga itu kita lakukan itu Mas saya. Dan itu ya kita untuk hari ini bisa ke sana dan aksesnya ya termasuknya jalannya mudah. Tidak bisa bayangkan saat itu ketika Wong Agung Wilis di sana bertapa 25 hari di Dogong dengan akses jalan yang mungkin wilayah Pesanggaran saat itu masih hutan belantara, menemukan titik sampai ke sana itu. Itu kan memang luar biasa itu, perjuangannya. Ya makanya Mas saya sampai kalau waktu itu ibaratkan ya peserta ibaratkan dari tempat-tempat yang dikunjungi peserta itu mengeluh gitu, ibaratkan mengeluh ya itu ya bagaimana lagi cerita kita juga bisa membayangkan dulu orang itu Pangeran Agung Wilis itu ke sana itu jalan kaki, kita jalan pakai motor gitu. Pakai motor aja udah ngeluh ya. Iya betul sekali ya, jalan kaki, waduh luar biasa. Dan akses hutan itu apa juga perlu pakai tanda-tanda kayak kita kemarin, pakai silang pada yang celana yang ada di atas itu. Tapi Iya. alhamdulillah persiapannya itu terstruktur Mas saya. Walaupun kita mendadak ya, tapi terstruktur. Kita ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir juga. Dari rombongan itu kita terstruktur, terus kita pantau dengan HT itu, kita kondisinya bagaimana yang di depan, bagaimana yang di belakang, bagaimana yang di tengah itu kita pantau terus selama perjalanan.
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu terutama. Selamat bergabung, Mas Lokan anak IT. Aku lali jenenge sopo. Lupa namanya siapa ini, konten kreator juga ini. Selamat bergabung, Mas. Sehat selalu. Ya, di titik pertama sudah kita lewati. Ya, kan ini di titik pertama ini di Gunung Dogong ini memakan waktu yang cukup luar biasa kemarin tuh. Waktunya panjang karena memang juga capek, harus istirahat dan sebagainya. Akhirnya kita kembali langsung menuju di titik kedua sambil beristirahat, sholat duhur di omahmu, ya di wilayah Desa Sumbermulyo, salah satu tempat jujukan untuk anak-anak muda di wilayah Pesanggaran untuk ngopi, makan dan sebagainya di sana. Nah, kegiatannya apa selama di sana selain makan? Nah, kita juga pertama ya Mas, di omahmu itu kita juga mengenalkan deh juga ya, omahmu sebagai tempat nongkrong, tempat makan, tempat ibaratkan tempat diskusi juga. Kemarin kita sempat mengadakan diskusi di omahmu juga, terus juga tempat ibaratkan tempat kreativitas, bangun kreativitas anak muda yang berada di wilayah Banyuwangi Selatan itu di omahmu. Terus di sana selain makan kita juga ngobrol, berbincang-bincang, berkenalan satu sama lain, terus bercanda juga, terus juga kita tebak-tebakan, kita kasih door prize dari Semanggi dan juga kemarin dari Aji Sangkala juga kasih door prize. Di situ kita beri rehat juga di omahmu itu untuk peserta yang mau sholat, untuk yang mau ibaratnya mau ke kamar mandi setelah capek-capekan uh, di dogong. Tapi itu tidak menyurutkan semangat peserta untuk melanjutkan uh, ke tempat-tempat selanjutnya. Itu masih bersemangat, terlihat senang juga Hmm, dengan tempat semangat, yang semangatnya luar biasa ya. Ada tanya jawab ya, kita kenalan dan sebagainya kemarin, alhamdulillah. Semangatnya, antusiasme dari peserta ya luar biasa. Di titik selanjutnya setelah sholat duhur kemarin kan langsung di Pesanggaran. Ini juga merupakan salah satu titik atau tempat yang dianggap cukup sakral ya oleh masyarakat sekitar wilayah Pesanggaran ya khususnya, karena memang di tempat ini masyarakat sekitar masih sering mengadakan kegiatan ritual khusus ya, baik di malam suro atau mungkin malam Jumat Legi untuk ritual di sana, atau mungkin ada hajatan-hajatan di sana. Mungkin Mas Ali bisa menceritakan sedikit sekelumit ya dari Pesanggaran ya di sana. Tapi kemarin tuh waktu Mas Haji datang, Mas Ali kayaknya datangnya terlambat ini. saya itu waktu itu udah ampun dan capek ya waktu di Bab Sanggrahan, karena saya juga harus memantau peserta dan juga ya udahlah Mas saya dulu yang biar di depan untuk mengunjungi ke Bab Sanggrahan, memandu teman-teman peserta itu untuk ke sana karena sudah capek sekali. Saya sholat aja waktu itu, teman-teman mau makan udah mau santai, saya lagi sholat dulu Mas, jadi biar saya mendahului dulu lah, bahkan nanti Ya. untuk biar nggak apa-apa sih capek gitu, tapi yang penting teman-teman senang gitu. Terus saya ikut di rombongan yang paling belakang ke di, waktu mengunjungi Bau Sanggrahan itu. Jadi yang memimpin ke Mbah Sanggrani itu Mas Sai, karena Mas Sai juga sebenarnya sih bukan saya yang harus cerita tentang Mbah Sanggrahan karena saya bukan akamsi situ ya. Sebenarnya Mas Sai yang harus cerita. Nah, sebenarnya kemarin ada yang terlewatkan kalau di Pesanggaran tuh. Sebenarnya pohon bambu itu kalau di cerita tutur itu kan merupakan masih ada hubungannya dengan Mbah Pesanggrahan juga, yang bambu ketika dibawa oleh Mbah Pesanggrahan dari perjalanan konon dari Alas Purwo atau tempat-tempat yang dianggap sakral itu datang ke sana, itu membawa bambu-bambu itu ditancapkan di sana jadi tanaman itu cerita tutur yang berkembang sampai saat ini. Dan
Dan tidak setiap orang bisa memotong pohon bambu itu kalau tidak izin dengan juru kuncinya, ya sealamat pulang tuh biasanya ada yang sampai keturupan dan sebagainya. Jadi disakralkan. Cuma kemarin itu terlewatkan, itu pohon bambu itu terlewatkan, kita fokusnya di tempat yang ada di dalam, di Mbah Pesanggerahan itu. Jadi itu kan memang dulu ya tidak ada apa-apa, hanya ada sedikit tempat, akhirnya dibangun oleh seseorang yang dulu ada yang mengatakan dulu bangkrut lah istilahnya, akhirnya nadar dan sebagainya, terus dibangunkan bangunan di sana. Ada yang mengatakan seperti itu sih. Tapi ya alhamdulillah lah. Bukan makam. Jadi petilasan. Jadi dulu ya tidak ada apa-apanya, terus dibuatkan seperti itu oleh masyarakat sekitar, ya jadi bangunan seperti itu. Jadi memang ada beberapa orang, khususnya orang-orang tua yang masih ya orang kejawen aja, mungkin teman-teman yang pegiat spiritual ya, rutin setiap malam jemaah lagi ke sana. Jadi atau tidak menutup kemungkinan juga memang teman-teman atau orang-orang yang menggunakan untuk hal yang negatif, cari nomor dan sebagainya, mungkin bisa juga datang, ada yang mungkin ke sana. Tapi ya kita kan memang tujuan kita kemarin itu datang ke sana murni untuk belajar sejarah situs yang ada di situ ya. Kita nggak akan istilahnya mencari nomor dan sebagainya, atau mungkin untuk hal-hal yang negatif, mengambil jejak sejarah di situ, batu atau sebagainya, kan nggak, memang fokus belajar sejarah. Tapi tidak menutup kemungkinan memang ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan untuk hal-hal yang negatif ya. Dari Mbah Pesanggerahan, alhamdulillah kita ya dianggap sukses lah kita di sana, teman-teman. Ternyata antusiasme bertanya dan sebagainya banyak, karena beberapa teman ada. Gimana? Mbah Pesanggerahan itu apa dulu, diceritain dong, Akamsi. Oh ya, sampean Akamsi sana. ada beberapa versi. Selama ini ada 2 versi siapa Mbah Pesanggerahan yang sebenarnya. Yang versi pertama, Mbah Pesanggerahan itu salah satu seorang tokoh penyebar agama Islam yang masih ada hubungannya dengan batu lumpang apa yang ada di Sungai Lembu itu, yaitu Mbah Datuk Ibrahim yang makamnya ada di Kabupaten Banyuwangi Kota. Itu ada hubungannya, ada kemungkinan yang datang di situ itu namanya Mbah Pesanggerahan itu ya Mbah Datuk Ibrahim. Itu yang mulai dari yang dakwah di Sungai Lembu sama di Pesanggerahan, dan makamnya di Banyuwangi Kota. Itu versi pertama. Versi yang kedua hanya dijelaskan, jadi ada salah satu tokoh kerajaan. Ya, tokoh itu kerajaan mana? Ada yang mengatakan Mataram, ada yang mengatakan Blambangan. Itu datang ke wilayah Banyuwangi Selatan. Nah, di wilayah Banyuwangi Selatan tuh, di sana di Petilasan itu bukan bertapa, bukan, tetapi di situ itu ya memang sempat singgah, makanya dinamakan Pesanggerahan dan Sanggar, tempatnya bersinggah di sana. Di sana cukup lama Mbah Pesanggerahan. Akhirnya menurut cerita tutur yang berkembang, Mbah Pesanggerahan itu seorang lelono ya, datang membawa ya bekal lah, orang perjalanan lelono itu kan seperti itu, dan bambu itu ditancapkan di sana ya, jadi tumbuh pohon bambu yang ada di Pesanggerahan itu kan. Terus petilasan itu di situ akhirnya, dan jejaknya Mbah Pesanggerahan kemana tidak ada yang tahu juga kemana setelah itu ya. Yang versi kedua ini tidak ada yang tahu, tapi yang jelas tempat itu akhirnya disakralkan oleh masyarakat sekitar, dan selama ini baik acara ritual keagamaan, misalkan wai suro setiap suro, atau mungkin malam lagi, atau mungkin ada yang punya hajatan, mau sunatan, mau mantu, itu biasanya melakukan ritual di sana. Jadi atau pada saat bersih desa dan sebagainya itu mengadakan ritual di sana, tapi hanya untuk orang-orang tertentu, tidak semua masyarakat Pesanggerahan datang ke sana. Jadi ya itu memang dihormati, dan Mbah Pesanggar itu semasa hidupnya konon itu memang seneng dengan anak-anak kecil, itu bermain dengan anak kecil, makanya ketika ada kegiatan di sana, genduri atau apa, selalu diperingatkan oleh orang-orang, khususnya untuk pengunjung yang datang ke sana nanti, kalau misalkan pada saat ritual
genduri, ada orang anak kecil lewat atau nakal dan sebagainya, biarkan saja, tidak perlu kita tegur, kita istilahnya pukul dan sebagainya, daripada nanti pulang malah jadi masalah. Karena dulu pernah ada kejadian pada saat ada genduri, ada anak kecil tuh ya loncat-loncat apa di ambengan tuh, di tumpengan, akhirnya dimarahin seperti pukul atau gimana itu, akhirnya pulang tuh akhirnya ya kesurupan, ngomel-ngomel gitu ya, akhirnya bisa sembuh ya, kembali lagi sama juru kuncinya ya disembuhkan di sana ya. Maka memang pesannya itu, selama di sana memang harus dijaga sikap, etika, dan tentunya untuk menghormati anak-anak kecil, itu memang pesannya seperti itu ya. Itulah kisah dari bangsa Pesanggaran yang menjadi tempat atau asal usul dari desa Pesanggaran dan juga kecamatan Pesanggaran. Di titik selanjutnya langsung teman-teman diajak ke Gumuk Pot. Nah, ini juga saya baru pertama kali ini Mas Alif datang ke Gumuk Pot. Sebelumnya belum pernah tahu juga istilah Gumuk Pot itu. Jadi memang kemarin baru pertama seperti apa lokasinya, ternyata dia berada di sebuah bukit juga. Ini bisa diceritakan ini, karena ada beberapa versi juga nih. Ini ada yang mengatakan itu sebuah perkampungan, ada yang itu ada hubungannya dengan situs apa megalitik dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya, Mas Alif, monggo. Ya, tadi Mas Sai kan sempat menyinggung ya, ibaratkan makam Pasanggerahan itu tempat sebagai tempat ibaratkan tradisi apa ya, turun temurun atau kearifan lokal yang mempunyai potensi tersendiri lah di wilayah Pesanggaran. Itu salah satunya di situs Pesanggaran tadi. Sebelum kita cerita di Gumupot ya, jadi juga salah satunya di makam Pesanggaran itu ibaratkan dengan adanya makam itu kita juga kita kenapa sih ibaratkan kenapa kita mengunjungi makam Pesanggrahan, padahal itu hanya cuma cerita lokal atau dari cerita tutur ya, berangkat dari cerita Ya, tutur. Jadi sebenarnya sejarah itu luas. Kita juga menghargai adanya tempat-tempat seperti itu, dan juga bahwasanya juga ada kemungkinan bahwasanya ada sesuatu yang memang dilindungi bagi warga sekitar dan memang disakralkan. Itu juga tempat yang bagus untuk melindungi tempat-tempat sejarah atau potensi arkeologis di situ. Dan juga sebenarnya dengan adanya apa ya, ibaratkan cerita tutur tadi menjadi memori kolektif tersendiri bagi warga sekitar yang ibaratkan kayak kemampuan kita menceritakan, kemampuan kita berpikir tentang adanya asal-usul desa atau adanya asal-usul perkampungan sendiri itu jadi daya tarik tersendiri juga di sejarah. Jadi memang sejarah itu juga lumayan luas gitu untuk dipelajari. Terus kemudian waktu kita lanjutkan di Gumuk Pot ya tadi Mas saya. ya, ya. Gumuk Pot itu ada beberapa pandangan dari Mas Haji. Itu adalah suatu perkampungan dari zaman kerajaan Belambangan, dan salah satu buktinya dengan adanya tembikar, dengan adanya pecahan-pecahan bata atau serpian-serpian tembikar tadi, itu bisa juga menandakan suatu perkampungan. Ya memang benar waktu itu memang adanya perkampungan. Dan cerita versi warga sekitar itu memang bahwasannya karena kenapa sih dinamai Gumopot ya, karena memang warga itu menemukan pecahan-pecahan tembikar tadi yang menyerupai, berarti kan gambaran warga sekitar itu kayak seperti pot gitu Mas. Terus kemudian ada juga pandangan dari guru sejarah saya, Bu Elisanti, itu beliau juga fokus dalam penelitian manusia purba di Banyuwangi. Dan dulu saya sempat juga jadi salah satu pembimbing saya waktu penelitian di Banyuwangi dan Jember untuk menulis tentang
eh, sejarah manusia purba. Saya juga pernah meneliti juga, itu juga luar biasa. Beliau menceritakan bahwasannya itu adalah tradisi dari zaman Neolitikum, yang dulu asalnya dari mana, Alas Purwo, kemudian dari jejak-jejaknya itu sampai ke Kendeng Lembu dan melewati kemungkinan salah satu gua pot itu, gumuk pot itu, kemungkinan adalah salah satu tempat bahwasanya ada bukti pada masa Neolitikum itu sendiri. Terus kemudian kenapa sih kok Bu Elisanti ini tadi menyebutkan bahwasannya zaman Neolitikum? Karena saya ditanya seperti itu, Mas saya. Terus kemudian saya jawab, karena waktu itu pernah ditemukan kayak apa ya, semacam apa ya, lupa saya. Itu bentuk bendanya itu kayak semacam apa ya, serok gitu loh, Mas. Apa sih namanya, lupa sih. Itu pernah Batu, ditemukan dari batu. bukan dari perunggu, Mas saya. Oh, dari perunggu. Apa, tempayan, bukan tempayan sih, oh iya tempayan. Ada tempayan juga di situ pernah ditemukan dan juga pernah diteliti sama tim ahli cagar budaya Banyuwangi. Itu bahwasannya itu zaman Neolitikum memang. Jadi alasan itu lebih kuat karena adanya penelitian, karena sudah dites karbon sama tim ahli cagar budaya. Saya Iya. mengiyakan bahwasannya itu jejak Neolitikum, karena juga saya pernah juga meneliti tentang manusia purba, bahwasanya juga potensi-potensi manusia purba yang ada di wilayah Banyuwangi ini, apalagi di daerah selatan ini ya Mas ya, jadi pintu Iya. gerbang manusia purba itu masuk ke wilayah Banyuwangi. Dan ya itu salah satu buktinya, ada beberapa sih sebenarnya, kayak potensi-potensi lain lah, ya, potensi dari ilmu geologi dan juga mungkin dari ilmu-ilmu lain yang memang bisa menguatkan juga bahwasanya apa ya, daratan di Banyuwangi khususnya di selatan ini mempunyai potensi yang lebih. Itu salah satunya juga kayak di mana, di Gumuk Pot tadi, terus kemudian ada sangkut pautnya dengan di Barurejo, terus kemudian ada juga di tadi makam-makam yang berada di Sungai Lembu itu tadi. Nah, Itu kan kemarin saya datang di sana itu kan ada proses pembangunan kan di sekitar Gumuk Pot itu. Sampean terakhir ke sana sebelumnya itu apa? Masih hanya sekedar tanah biasa, tidak ada bangunan sekitarnya atau bagaimana? Saya kemarin tuh nggak ada. sempat browsing, ya browsing tuh hanya apa ya, pohon bambu, ada apa ya, anyaman bambu di sekitar itu, di sekitar pagar, diberikan pagar hanya itu aja. Iya, Sebelum awalnya sebelum emang ada. saya pertama kali ke situ itu saya nekat ya, nggak tahu, yang penting tahunya informasi tentang Gumuk Pot di daerah situ lah gitu. Terus kemudian cuma lahan biasa. Kemudian saya ke sana itu menemukan beberapa tembikar yang bermotif juga. Terus juga awalnya juga lahan biasa, terus kemudian kunjungan kedua setelah ditemukan bahwasanya ada tempayan tadi, ada juga sudah dibangun kayak pagar keliling dari bambu itu yang saya menceritakan tadi itu loh Mas. Terus kemudian sekarang sudah dikelola lagi, dibangun lagi untuk melindungi situs tadi sama eh, apa ya, kayak Karang Taruna ya kalau nggak salah, Karang Taruna Ya, di wilayah. Karang Taruna. Masuk wilayah Tembakur, dusun Tembakur. Ya, tempatnya di bukit, tapi aksesnya mudah ini teman-teman. Kalau yang di Gumukpot itu maksudnya nggak membutuhkan tenaga ekstra untuk naik ke atas tuh, tenang. Jadi maksudnya bukitnya ya, gumuknya maksudnya nggak terlalu tinggi. Jadi memang aksesnya mudah kalau untuk ke sana.
Terus selanjutnya ini spot ini juga cukup lumayan menantang ya. Ya sama dengan Dogong tapi ya nggak se ekstrim di Dogong. Tapi juga lumayan naiknya itu juga lumayan kalau memang kita di ketika berangkat pertama itu sudah membutuhkan tenaga yang cukup ekstra di finish mau mendekati finish di titik mau mendekati finish pun juga kita masih dikuras tenaganya untuk naik ke Gua Macan. Ini juga menarik di Gua Macan itu kita bisa melihat langsung ya akses pantai Pulau Merah langsung dari atas. Ya, ini tempatnya luar biasa. Jadi kalau menurut catatan itu kan Wong Agung Wilis bertapa selama 7 kali berturut-turut kan. Iya, kalau nggak salah ya. Pindah dari Gunung Tumpang Pitu. Ya, bertapa Iya. beberapa lupa saya berapa hari itu lupa. Kalau nggak salah Pak, 7 kali dari Tumpang Pitu ke Gua Macan, Tumpang Pitu lagi, Gua Macan terus sampai 7 kali. Ya, tapi tempatnya lumayan loh. Kita naik. Saya itu ke Gua Macan itu sebenarnya beberapa kali. Cuma saya lewatnya itu aksesnya dari jalur yang sebelah timur. Tanjakan yang belokan itu naik. Yang kampung penduduk itu naik gitu. Jadi kalau yang untuk akses di lewat jalur barat ya baru kemarin itu naik. Nah kemarin itu juga waktu kesana itu juga masih bingung. Yang namanya guanya itu yang mana? Saya baru ngeh ya. Kalau ada guanya itu ya yang kemarin itu datang. Yang kemarin itu tak cari mana guanya. Terus baru yang acara blend trip itu ketika naik ya baru tahu kalau ternyata itu akses guanya di sana. Bisa bayangkan dulu kalau itu namanya Gua Macan dulu masih banyak macan ya memang karena memang sekitar kanan kirinya kan hutan belantara ya. Ada cerita menarik ini di sana. Jadi kemarin menemukan celana dalam. Ya kan? Saya tidak mau membahas ini loh Mas saya sebenarnya. Mending kita Enggak. bahas Ini cerita di belakang layar, enggak apa-apa. Yang penting kita enggak ngomongkan instansi dan sebagainya. Cuma yang nggak habis pikir juga sih, kok bisa sampai di atas sana, apa dibawa oleh burung. cuma cuma burungnya itu bisa terbang atau enggak itu biar biar yang lain yang bisa menjawab. Ya, itu kok bisa sampai di atasnya. Kemarin tuh waktu saya nggak tahu sebenarnya waktu itu mau turun. Jadi mau turun tuh, kok lihat tuh ada di sana. Ya, ya hanya sekedar intermezzo ya. Tapi teman-teman datang ke sana itu tempatnya luar biasa. Jadi kalau mau ke Pulau Merah pasti memang melewati. Cuma kan teman-teman kalau nggak tahu mana apa ada tuh panah di pinggir jalan Gua Macan. Kayaknya nggak ada tuh Mas kemarin. Nggak ada. adanya Ya. jalur Karena memang adanya kan sudah di dalam. Maksudnya di pinggir jalan ada panah Gua Macan karena memang kayaknya bukan untuk tujuan wisata memang. ya itu Masyarakat lebih adanya diarahkan. evakuasi Mas. Adanya Jadi cuma jalur evakuasi. jadi sebelum Pulau Merah tikungan terakhir sebelum masuk ke sawah-sawah itu kan ada tulisan jalur evakuasi gitu. Itu Ya, yang itu menarik. loh. Nah, itu, tadi kan cerita tentang itu ya. Saya nggak mau bahas tentang itu. Jadi lebih menarik bahas Gua Macan nih. Gua Macan nih Ya, kita tawarkan ke peserta karena saya juga melihat teman-teman peserta kalau bagi teman-teman Bravo atau teman-teman panitia yang sudah pernah ke sana, yang pernah tinjau lokasi juga yang ke sana itu ya santai aja karena kita tahu medannya. Jadi ini tempat opsional sebenarnya waktu itu. Jadi tapi antusiasme peserta lumayan lah dari situ Mas saya. Jadi tetap semangat untuk naik iya dan betul. juga Hampir semuanya naik kok kemarin tuh di Gua Macan. Meskipun istilahnya kita tinggal sisa tenaga yang terakhir, sisa energinya yang terakhir. Udah sore hari banyak yang naik. ya Karena dari sayang Gua sekali Macan kalau itu sampai nggak naik. dari Gua Macan itu juga bisa menikmati
pemandangan alam yang indah juga, dan juga ada menyimpan potensi tersendiri. Bahwasanya juga pernah Pangeran Agung Wilis ini pernah bertapa di situ selama itu yang saya lupa, dan juga pernah 7 kali bolak-balik dari Gua Macan ke Tumbang Pitu. Tapi tap bertapa yang paling lama Pangeran Agung Wilis ini berada di Gunung Tumpang Pitu. Terus juga di situ menurut catatan dari bukunya Mas Aji juga, dari Solo Blambangan 2, dan juga di situ bahwasanya dari situlah Pangeran Agung Wilis, ibaratkan Pangeran Agung Wilis ini juga menjadi salah satu orang yang menjadi menjadi apa ya, ibaratkan salah satu orang yang mendirikan desa, yang mendirikan penduduk, mendirikan perkampungan yang berada di Pesanggaran. Di situ di catatan tersebut bahwasannya Agung Wilis di situ bertapa sekaligus juga mendirikan suatu pemukiman yang dinamai Perawingan gitu Mas saya. Jadi salah satu bakalnya Pesanggaran juga di situ. Dan juga ada memang ada guanya di situ, ada gua yang seperti diceruk gitu di Ya, bawah batu tetapi besar. kan kalau kita sampai masuk kan terlalu berbahaya karena lokasinya curam banget kan. Karena memang belum pernah orang masuk ke sana, khawatirnya sampai masuk di sana ada hewan-hewan berbahaya, ular dan sebagainya, daripada nanti terlalu beresiko, ya mending kalau mau foto ya cukup di depan gua saja, tidak perlu masuk. Tapi dari atas tuh kita bisa, wah, yang luar biasa, melihat pemandangannya luar biasa, tempatnya, jadi capek ini nggak terasa sampai di atas. Ya, keseruan itulah, Iya, teman-teman asik berfoto ria sampai sampai di puncak itu di Gua Macan. iya, Lanjutnya kita di Jujukan terakhir nih, tempat terakhir, kunjungan terakhir kita langsung di salah satu ikon wisata Kabupaten Banyuwangi, khususnya di wilayah selatan ya, Pantai Pulau Merah. Nah, di sana ya selain mengunjungi Pantai Pulau Merah, tentunya ada beberapa situs, yaitu Selokambang. Ini sebagai warga Pesanggaran, ini kan memang saat itu tahun 94 ya, kalau nggak 94, 95 ya. Itu kan kejadian tsunami, batu itu kan berada di tengah-tengah kan. Di tengah-tengah kurang lebih itu bergeser sekitar 150 meter karena tendangan air tsunami itu ya. Akhirnya bergeser di titik yang kemarin itu di dekatnya Pura Tawang Alun. Nah, konon menurut masyarakat sekitar itu kan dulu batu itu digunakan untuk pelarungan abu jenazah Prabu Tawang Alun. Ya, makanya kemarin itu saya dijelaskan juga sih sama Mas Haji bahwa memang tanggal 18 itu ya memang momen yang tepat pada saat itu, di situ saat pelarungan jenazah Prabu Tawang Alun. Jadi makanya batu itu istilahnya apa ya, dalam kalau umat Hindu meyakini itu bahasanya ingin didekatkan lagi atau gimana Pura Tawang Alun dengan tempat di mana batu berpijak untuk pelarungan itu biar lebih dekat dengan pura. Jadi oleh alam didekatkan kembali. Makanya kemarin dibangun apa ya, bahasanya apa Mas ya, itu pura apa itu ya kemarin itu kalau di dalam agama iya Hindu itu ibaratkan. ya. Nah, saya kurang tahu kalau itu. Namanya ya setempat lah di tempat dulu nggak ada bangunannya, cuma batu aja. Terus lambat laun akhirnya diberikan kain yang kotak-kotak itu ya. Setelah itu sekarang udah ada pagarnya, jadi bangunan pura untuk ritual keagamaan umat itu. Di sana ada 2 patung yang ada di sampingnya bebatuan tuh. Yang satu enggak tahu patung seorang perempuan, saya enggak bisa menafsirkan siapa itu, tapi yang jelas patungnya perempuan. Terus yang satu itu seperti pertapa, seorang pertapa. Mungkin itu salah satu tokoh juga, mungkin di pertapa siapa saya juga nggak paham. Jadi ada, dulu nggak ada, itu ada tambahan. Kemarin waktu kita masuk, alhamdulillah kita
bisa mengenal sejarah di sana. Nah, yang seru tuh waduh saat penutupan ya, ada refleksi apa ya istilahnya. Meskipun teman-teman kan nggak waktu acara penutupan tuh kan nggak semua teman-teman ikut, termasuk ada beberapa yang udah pulang kan. Hmm. Ya ada beberapa teman-teman yang sudah pulang, jadi nggak bisa ikut sampai finish karena memang lokasinya rumahnya banyak yang di luar Kecamatan Pesanggaran, takutnya nanti kemalaman, akhirnya memang nggak meneruskan sampai sore. Tapi seru juga loh Mas. Ini kesannya gimana ini selama di titik akhir ini kemarin? Misalnya ya lelahnya terasa Mas, serius kalau dari peserta ya. Lelahnya terasa di situ karena kalau saya kan ya alhamdulillah saya pernah aktivitas seperti itu dan sudah terbiasa sama teman-teman juga. Jadi ya santai dibawa santai terus kalau peserta ya lelahnya itu yang terasa di Pulau Merah. Dan di Pulau Merah itu kita juga ibaratkan sebagai kegiatan penutup juga yang sudah dijelaskan tadi sama Mas Sai. Terus kita doa bersama juga di situ, terus kita berfoto ria dan juga peserta setelah itu juga diperkenankan ibaratkan kalau mau pulang ya silakan, kalau mau menikmati sunset ya silakan gitu Mas Sai. Ya, ya, alhamdulillah responnya teman-teman luar biasa ini. Meskipun capek, tubuh capek, udah wis pasti udah wis kaki itu wis kerenyang. Tapi ya, alhamdulillah masih ya antusiasnya masih luar luar biasa. Mungkin ada respon yang ada teman-teman mungkin yang cerita eh, kepada Mas Alif ya selama proses perjalanan awal sampai di titik akhir di Pulau Merah kemarin bagaimana? Ada yang mungkin cerita secara personal mungkin? Kalau ya ada Mas, pasti ada ya. Itu yang cerita secara personal ke saya itu ya lumayan banyak. Peserta juga. Kalau misalkan saya lihat dari cerita-cerita peserta itu, ya kalau mengeluh mungkin iya ya pasti ya karena fisik ya kita yang terutama fisik itu ya pasti karena medannya juga susah itu memang ya pastilah mengeluh peserta juga. Tapi alhamdulillah peserta dapat kesenangan tersendiri setelah mengunjungi tempat tadi selain belajar mengenai sejarah tapi juga senang juga di selama perjalanan. Kemudian juga peserta bilang juga ke saya juga saya juga tertarik kalau misalkan diadakan lagi gitu. Kalau misalkan nanti diadakan lagi bulan trip kedua gitu. Nanti juga peserta juga lumayan tertarik gitu dengan adanya acara belang trip pertama ini. Jadi juga ya lumayan lah kalau misalkan dan juga saya sendiri ya alhamdulillah saya juga diamanai sebagai ketua panitia juga dan ya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut andil lah dalam dan ikut Dan tentunya berpartisipasi. media partner dan juga sponsor ya yang Hmm, ikut andil untuk mensukseskan acara Bravo kemarin. hmm. Mulai dari Dan apa saja Mas kemarin media partnernya yang ikut eh, mensukseskan acara kita kemarin? ya dari media partner itu kita juga bekerja sama sama Thames, Mas Bono juga itu terus kemudian sama Semanggi dari teman-teman Semanggi, Semangat Banyuwangi itu dari teman-teman dari Mas Awan uh, dan juga Mas Ali dan sebagainya dan teman-teman semua lah dari Semanggi dan juga Omahmu juga sebagai tempat kita makan, tempat kita beristirahat juga berterima kasih lah saya. Terus kemudian ada juga teman-teman dari Sanggar Silir yang juga ikut andil dalam panitiaan. Terus dari SKB Sanggar Kubung Belambangan yang juga mensupport Oh ya, kita. dari Sangker Kuwung kemarin juga ikut bergabung ya.
sport omahmu, Terus saya ya, senang IT dan eh, sedapur tuh yang konsumsinya itu dari sedapur, yang saya senang ID yang dari minumannya. kalau Alhamdulillah ikut. sponsor sih ya enggak, kalau media Jen juga saya berterima kasih loh sama Mas saya Laros sudah mendukung dan lah Ini saya sifatnya dadaan loh kemarin tuh. Saya juga nggak menduga karena memang ikut kegiatan ini kayaknya, maksudnya saya selama ini kan ikut kegiatan di luar arena kan, artinya bukan kepanitiaan. Yang kemarin acara Pesanggaran Tembok dulu itu kan kegiatannya saya di sana hadir sebagai peserta kan. Nah kemarin saat itu waktu itu juga kaget di media sosial di Facebook kan, Mas Alip menghubungi kan lewat Facebook, ini ngapain juga ini Mas Alip tiba-tiba menghubungi. Selama ini kan kita kan cuma berteman di Facebook kan, memang nggak akrab, maksudnya nggak pernah kan saling komentar atau apapun ya. Tapi kan kayaknya berteman udah lama, seingat saya udah lama ya. Udah lama cuma kan nggak pernah saling sapa dan sebagainya. Memang kok tiba-tiba kok langsung menghubungi, ada apa ini nggak beres ini. Ya, ya saya ya patut curiga ya, karena kan memang nggak sebelumnya, nggak secara personal kan kita nggak kenal kan, hanya kenal teman Facebook. Maksudnya kalau sebelumnya komen, kayak kalau saya sama Mas Anang itu secara personal belum pernah ketemu, tapi sejak apa di media sosial sering kita komen-komentaran, baik di WA. Itu WA-nya Mas Anang saya sebelumnya itu sudah punya juga, memang sering komunikasi secara apa lewat media sosial, tapi belum secara fisik bertemu, belum pernah ketemu. Kalau sampean kan cuma kenal di Facebook, juga gak pernah ada interaksi dan sebagainya. Makanya saya juga sempat curiga juga, ini ngapain juga ini Mas Alif, hubungnya ada apa gitu kan. tapi saya terima kasih loh Mas, sudah dibantu menyiapkan acara juga, terus juga dari dari media juga. Saya berterima kasih lah kepada Mas. Yang penting bagi saya itu yang penting kegiatannya positif dan memang ada unsur edukasi dan sebagainya. Saya itu selalu support ya untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Dan memang meskipun saya sendiri juga nggak begitu paham juga sih sejarah, makanya saya gabung di Bravo itu tujuan saya untuk sama-sama belajar lah, sama-sama belajar biar sama-sama mengerti. Nah, kemarin itu yang menyarankan menghubungi saya itu inisiatif Mas Alip sendiri atau memang ada orang yang memang membisiki itu hubungi Mas saya saja ya? Ya saya inisiatif lah Mas. Ibaratkan saya nggak ingin lah ngajak sampean kumpul juga, terus juga jadi ibaratkan satu lah, juga satu teman-teman satu komunitas juga saya ingin sampean juga bergabung gitu. Jadi saya juga kewalahan sendiri karena saya juga posisinya di Surabaya kan nggak mungkin ya kalau misalkan saya dulu waktu rencana awal itu saya harus berpikir banyak gitu untuk menyiapkan acara, apalagi saya waktu itu di Surabaya, terus saya juga butuh tim lokal juga, terus kemudian saya ngubungin sampean, terus kemudian saya ngubungin teman-teman Silir, dan ya alhamdulillah itulah supportnya dari Mas saya sama teman-teman juga untuk acara Blam Trip Ya, itu Mas. alhamdulillah acara kita terlaksana dengan baik ya. Ini baru awal pertama dan mudah-mudahan nanti ada kegiatan agenda yang lain. Ini bocoran sedikit aja Mas Alip. Selain acara Blame Drift, itu Bravo itu kegiatannya apa saja sih? Coba sedikit aja sebelum closing statement nanti sebelum kita tutup. Kalau kegiatannya ya Mas ya, jadi Bravo ini kan di awal didirikannya tahun 2020 waktu pandemi itu kita sengaja berkunjung ke tempat-tempat situs sejarah yang di wilayah Sanggaran tadi sama Siliragung, dan kemudian sekarang juga dengan adanya pandemi itu tadi juga teman-teman dari Bravo berinisiatif untuk membuat program-program baru yang salah satunya juga Belambangan Trip ini tadi atau Belang Trip tadi, terus kemudian ada
nantinya ada ngabab juga. Ngabab itu adalah ngobrol bab sejarah. Itu Diskusi ya, ngobrol diskusi sejenis diskusi. ya, Ya. ngobrol babat. Terus Mm-mm. terus kemudian ada juga ibaratkan program menulis juga bagi teman-teman. Itu nanti akan tulisan-tulisannya itu akan dimuat di website ajisangkala.id, dan juga kedepannya banyak program-program baru lah dari Bravo khususnya yang udah kerjasama dengan ajisangkala.id itu. Terus kemudian nanti kemungkinan ada acara lomba menulis, Ya. terus kemudian uh, apa ya, ibaratkan nanti Bravo ini menjadi salah satu pusat informasi sejarah dan juga edukasi sejarah yang berada di wilayah Banyuwangi dan sekitarnya. Itu harapan kami dengan program-program tadi, Mas. Dan kemarin itu ya setelah acara Bravo ternyata ada salah satu lembaga ya yang melirik acara kita dan ada kegiatan itu kemarin ya. Ya, alhamdulillah itu dari lembaga pendidikan, dari SMP NU eh, Al-Islami ya, Oh, Mas, saya itu ya. ya, Islami betul. itu mengadakan jelajah juga seperti acara Blam Trip itu. Ya, kebetulan saya juga yang menjadi targetnya di acara itu. Kerjasamanya juga sama teman-teman mahasiswa Universitas Jember yang sedang menjalankan program kampus Merdeka yang berada di SMP NU Al-Islami itu. Terus kemudian kemarin responnya ya cukup bagus dari uh, Korwil Korwil apa ya, kayak ibaratkan kalau dulu Apa, kayak UPTD apa sih, Korwilker ya, kepala Korwilker Pesanggaran. satuan kepala satuan wilayah pendidikan itu. Iya, kayak Korwilker Pesanggaran itu melirik juga. Ah, Kemudian saya bocorkan juga ya, Mas saya. ya, Nanti ada acara sebelum bulan trip kedua itu, ada acara di Pesanggaran, tapi ini ditujukan kepada siswa SMP atau SMA yang ingin tahu lah mengenai sejarah di Pesanggaran. Dan ibaratkan itu adalah awal langkah baru untuk merubah, ibaratkan bukan merubah sih, kayak inovasi baru untuk belajar sejarah yang menyenangkan, lebih menyenangkan daripada yang membosankan dan iya ngantukan betul. lah. Ah, ah. Karena ini kan langsung berwisata di tempat sejarahnya ya. Daripada cuma hanya mendengarkan gurunya ngantuk dan sebagainya kan langsung kita teman-teman tuh langsung kalau dibawa ke lapangan tuh seneng. Iya, betul Dan luar acara biasa. Ini gimana? acara ngabab informasinya minggu ini ya. Minggu ini nanti kayaknya tadi sedang diskusi dari ya, teman-teman Bravo. Minggu ini ada acara diskusi ngabab secara online lewat via Google Meet, dan nanti live streaming di YouTube-nya Mas Sailaros dan juga ajisangkala.id. Itu kemungkinan minggu ini nanti hasil diskusi akan dibuatkan apa ya, pamflet juga buat brosur untuk acara itu. Nanti kita akan share di IG Bravo ini sama gisangala.id, dan juga media partner yang terkait juga yang bekerja sama dengan kita Ya, itu. betul. Ya, nanti kalau sudah fix ya pematerinya siapa dan sebagainya nanti bisa di-share di beberapa akun media sosialnya biar teman-teman nanti ada bisa Mas, ada dua gimana? kemungkinan. Kalau minggu ini ada dua kemungkinan yang jadi pemateri. Ada satu Heeh. Mas Damar, yang kedua Mas saya yang sudah siap ini. Kayaknya lebih lebih Mas Damar aja dulu lah. Kita nanti untuk
ngabab fokusnya ke apa ya, Majapahitan lah. Saya juga pengen, ini penasaran juga ini yang Hmm. kaitannya Majapahit. Coba nanti kontak Mas Damar dulu aja. Hmm. Saya itu akhir-akhirnya enggak apa-apa. Ya, oke, closing statement Mas Alif ya, sebelum kita tutup. Ya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, khususnya buat teman-teman, bagaimana intinya mengapa kita harus belajar sejarah, mengapa harus kita belajar masa lalu gitu. Kan kalau kita berbicara sejarah, itu yang diungkapkan selalu masa lalu. Kok nggak mikir masa depan aja? Kenapa kok selalu mikir sesuatu yang sudah lampau kok kita pelajari? Mungkin bisa di closing statement ini sebelum kita tutup, Mas Ali bisa sampaikan. Agar teman-teman khususnya yang teman-teman yang nonton video ini nanti, baik di YouTube maupun di Instagramnya Mas Lorus Banyuwangi, mengetahui, oh ternyata begini tuh manfaatnya belajar sejarah. Monggo silakan. Jadi untuk teman-teman semuanya, ya dengan adanya kegiatan-kegiatan tadi yang sudah diceritakan dari awal sampai akhir eh, diskusi yang diadakan di malam ini, ada sih pesan tersendiri. Ya salah satunya, selama kita belajar sejarah ini ya, bahwasannya di lembaga pendidikan atau instansi pendidikan itu, bahwasannya kalau dari tolak ukur siswa, dan juga saya juga pernah menjadi siswa di salah satu instansi pendidikan, itu bahwasanya belajar sejarah itu adalah kegiatan yang kadang membosankan dan ibaratnya buat kita mengantuk ya. Terus juga yang dipelajari hanya tekstualnya aja, hanya yang ibaratnya membosankan sekali kalau belajar sejarah. Tapi kalau dari sudut pandang saya itu ya menyenangkan, bahwasannya sejarah itu banyak sekali yang membuat saya juga dan juga teman-teman semua, bahwasannya banyak apa ya, ibaratkan kayak leluhur kita yang sudah mendahului kita banyak meninggalkan jejak-jejak dan meninggalkan ilmu-ilmu baru dan juga yang mungkin belum kita ketahui gitu. Jadi belajar sejarah itu untuk menggali potensi-potensi yang jadi uh, tinggalan dari leluhur kita, sehingga kita juga bisa mengembangkan potensi itu sendiri, dan juga kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di masa lampau kita bisa benahi di masa yang akan datang. Agar Dan banyak tidak contoh, terulang dengan kesalahan yang sama ya Mas Alif. salah satunya. Jadi belajar sejarah itu menyenangkan kalau ibaratkan kita mau mengunjungi tempat-tempat itu tadi, dan juga apa ya, ibaratkan kayak seru untuk belajar sejarah itu. Jadi bukan hal yang membosankan lagi. Dan juga pesan Bung Karno kan, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena sejarah itu memang penting bagi kehidupan kita, karena sejarah itu adalah guru kita. Untuk kalau kata Cak Nun itu, ayo belajar sejarah kalau ingin tahu bahwa kita ini Garuda gitu. Jadi Ya, luar biasa. ibaratnya wibawanya bangsa Indonesia, ibaratkan kayak kegagalannya sosok Garuda itu bagaimana. Jadi bahwasanya Indonesia ini juga tercetus juga dengan sejarah yang panjang, dengan sejarah yang cukup luar biasa gitu. Kemungkinan itu aja Mas. Ya, terima kasih Mas Alif. Nanti untuk agenda selanjutnya kita live di Instagram, kayaknya perlu mengajak teman-teman dari Al-Islami ya. Nah, ini kan Iya. setelah agenda Blame Trip ini kan ada agenda apa yang Al-Islami kemarin agendanya namanya. Uh, iya sama, hampir hampir sama. Kalau kemarin tuh mini tour ya. Terus Mini tour ya. Ya, nanti nanti kayaknya perlu menghubungi dari pihak Al-Islami. Kalau mungkin Pak Zainuddin ada Instagram, nanti kan bisa bergabung untuk cerita bagaimana prosesnya awalnya sampai
ada beberapa situs kan, situs yang dikunjungi dalam acara mini tour kan ada beberapa yang sama, ada yang berbeda kan. Maka maka kayaknya perlu coba nanti Mas Alif menghubungi dari pihak Al Islami kapan kita bisa sharing bareng secara live di Instagram untuk bercerita kalau ada mungkin dari siapa ya yang didelegasikan, misalkan Pak Zainuddinnya enggak bisa, atau mungkin ada dari teman-teman yang dari kampus Merdeka itu kan enggak bisa. Ya, terima kasih Mas Alif ya atas partisipasinya, bisa bergabung bersama Mas Larus Banyuwangi, teman-teman dari Bravo. Salam juga untuk teman-teman yang dari Bravo yang mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini yang bersifat edukasi, khususnya edukasi sejarah, bisa tetap istiqomah ya untuk mengedukasi teman-teman khususnya yang pengen belajar sejarah. Terima kasih, selamat malam. Kita screenshot dulu. Agak ke belakang Mas Alif, wajahnya ketutupan komentar ini. Kameranya bisa di agak agak maju, di rodok cekung loh. Kelihatan nanti di kamar saya. Saya di kamar saya. Nah, ini kan harus ya wes. kayak Ya, oke wes, cukup. Nanti hanya untuk thumbnail kok. Wes ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas Alif. Selamat malam. Ya, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.